Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Roh Kristus yang bekerja melalui kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita hari Jumat, tanggal 7 April 2023 berjudul Ketika Rohnya Bekerja Melalui Saya. Ayat tema di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih ilahi yang menguasai hati memusnahkan kesombongan dan keegoisan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kegembiraan yang paling murni muncul dari penghinaan yang paling dalam. Karakter terkuat dan termulia bersandar pada dasar kesabaran dan kasih, dan penyerahan penuh kepercayaan pada kehendak Allah. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati di mana kasih memerintah tidak akan diisi dengan nafsu atau balas dendam. Oleh luka-luka yang dianggap tak tertahankan oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih itu tidak curiga, selalu menempatkan susunan yang paling menguntungkan pada motif dan tindakan orang lain. Kasih tidak hanya menanggung kesalahan orang lain, tetapi dengan senang hati tunduk pada penderitaan atau ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti itu diperlukan. Kasih ini tidak berkesudahan. Itu tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut surga. Sebagai harta berharga, itu akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang-gerbang kota Allah. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan percekcokan adalah pekerjaan setan dan buah dosa. Biarlah masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memiliki anugerah kasih? Sudahkah saya belajar untuk panjang sabar dan menjadi baik hati? Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 168 dan 169. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menjelaskan tentang 1 Korintus 13 yang berbicara tentang kasih. Namun, dalam tulisan aslinya, Nyonya White mengutip dari versi King James, dan salah satu contohnya kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 yang berkata, Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Dalam versi King James dituliskan bukan kasih atau love, tetapi charity, yang artinya kemurahan hati atau kebaikan hati.
Dan kata charity tersebut diterjemahkan dari kata Yunani agape atau kasih agape. Dan kasih agape itu adalah kasih ilahi, kasih Allah. Jadi, kasih Allah itu adalah kemurahan hatinya, kebaikan hati Allah. Tentang charity, Roh Nubuat berkata, Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 353, paragraf 2. Kemurahan hati Kristiani lambat mencela, cepat mendeteksi penyesalan, siap mengampuni, memberi semangat, mengarahkan pengembara di jalan kebajikan, dan tetap berdiri di sana. Karena memang demikianlah kasih Allah, karakter Allah. Kemudian, dalam manuskrip 10 tahun 1859 paragraf 3 berkata, kemurahan hati yang sejati adalah sosok yang sangat lembut, tidak pernah melangkah keluar dari jalan kebenaran Alkitab. Sebab suratnya nomor 41 tahun 1890 paragraf 47 berkata, kemurahan hati yang alkitabiah bukanlah sentimentalisme, tetapi kasih dalam praktek aktif. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip 177 tahun 1897 paragraf 46 yang berbunyi, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu murah hati. Kasih kepada Allah dan sesama manusia berpikir untuk melakukan perbuatan kebaikan dan menemukan kegembiraannya dalam berbuat baik, dalam memberkati orang lain. Apa yang kita sudah baca tentang kasih atau dalam bahasa Inggris charity adalah wujud dari kasih Allah, kemurahan hati Allah. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Voice in Speech and Song halaman 146 paragraf 2. Jika kasih Allah ada di dalam hati kita, kita tidak akan berpikir jahat, kita tidak akan mudah terganggu, kita tidak akan melepaskan kendali nafsu, tetapi kita akan menunjukkan bahwa kita terikat dengan Kristus dan bahwa kekuatan menahan dari Roh-Nya menuntun kita untuk mengucapkan kata-kata yang dapat Dia setujui. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, bila kasih Allah ada dalam hati kita, maka hidup kita diubahkan. Kita menjadi terikat dengan Kristus dan kehidupan kita di bawah kendali Roh-Nya Yesus. Nah, sekarang bagaimana kasih Allah ada dalam hati kita? Oleh kehadiran Kristus dalam hati kita. Sebab Kristuslah wujud nyata dari kasih Allah, kemurahan hati Allah kepada kita. Dan Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya agar buah-buah Roh nyata dalam hidup kita, sebagaimana ayat inti renungan pada pagi hari ini, kita perlu Roh Kristus. Kita baca The Review and Herald, September tanggal 11 tahun 1883, paragraf 9, yang berbunyi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ranting pokok anggur dipelihara dari pokoknya, menjadi subur dan berbuah. Tandannya yang kaya dan harum membuktikan persatuannya dengan pokok anggur yang hidup. Jadi orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus akan menghasilkan buah. Dalam watak dan kehidupan akan terwujud seperti tandan buah anggur, karunia Roh yang berharga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu pun dari buah-buah ini akan hilang dalam kehidupan seseorang yang di dalam jiwanya Roh Kristus tinggal. Jelas sekali bahwa roh yang dimaksudkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah Roh Kristus, sebab Kristuslah yang mengerjakan buah kebenaran tersebut. Filipi 1 ayat 11. Buah-buah roh adalah buah kebenaran karena tidak ada hukum yang menentangnya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Karenanya Roh Kristuslah yang bekerja melalui masing-masing kita. Apakah Roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Oh ya, suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan.
Roh Kudus itu bukan oknum yang lain. Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Dan roh itulah yang bekerja melalui kita yang percaya. Adakah saudara percaya? Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar membuka hati kita kepada kehadiran Roh Kristus, supaya kasih Allah, charity, tinggal dalam hati kita, dan charity atau kasih agape nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan pekabaran yang penting bagi kami pada pagi hari ini, untuk mengenal roh siapa yang bekerja melalui masing-masing kami. Dan terbukti bahwa Roh Kristuslah yang harus bekerja melalui masing-masing kami, agar charity atau kasih menjadi kehidupan kami. Sebab itu adalah kasih Allah, dan kasih Allah dapat tinggal dalam hati kami hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini, maka kami dapat menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itulah wujud daripada charity atau kasih Allah dalam hidup ini, dan kami boleh saksikan kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.